Peran guru dalam manajemen ketatausahaan dan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Manajemen ketatausahaan atau sistem informasi. Untuk memahami manajemen ketatausahaan, kita perlu tahu dulu bagaimana kedudukan tata usaha itu di dalam suatu organisasi sekolah. Jadi kalau kita lihat organisasi sekolah itu sebagai penanggung jawab itu adalah kepala sekolah yang akan dibantu di mana pelaksanaan ini adalah wakil-wakil kepala sekolah. Sedang tata usaha itu merupakan unit teknis ya, yang memfasilitasi kepala sekolah di dalam koordinasi dengan bagian-bagian yang ada di bawahnya. Sedang apa pengertian dari tata usaha? Secara singkat, tata usaha itu merupakan suatu rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan atau informasi yang diperlukan dalam setiap usaha kerja sama. Sedang secara luas itu dijelaskan bahwa suatu kegiatan untuk mengadakan pencatatan, penyusunan keterangan-keterangan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sarana dan prasarana sehingga keterangan-keterangan itu dapat dipergunakan secara langsung sebagai bahan informasi baik bagi pimpinan organisasi yang bersangkutan maupun pihak luar organisasi yang membutuhkan. Dari pengertian tersebut, maka bisa dirumuskan tentang kegiatan ketatausahaan itu meliputi yang pertama menghimpun informasi. Yang kedua itu mencatat informasi yang dirasa perlu. Yang ketiga mengolah, termasuk di dalamnya mengadakan dan menggandakan informasi atau berkas. Yang keempat adalah mengirim, artinya menyampaikan informasi pada pihak yang memerlukan. Dan yang terakhir itu adalah menyimpan, artinya mengamankan berbagai data yang diperkirakan berguna di masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka tugas tata usaha itu meliputi yang pertama bekerja sama dengan kepala sekolah, yang kedua bekerja sama dengan guru, yang ketiga bekerja sesama staf tata usaha, membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan, urusan kepegawaian, dan urusan peralatan sekolah. Sehingga kegiatan ketatausahaan itu akan meliputi pekerjaan surat menyurat dan kearsipan, pelaksanaan pengusulan pegawai, pengurusan kenaikan pangkat, dan kesejahteraan pegawai. Dan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi di sekolah itu yang pertama itu adalah dalam
ketatausahaan atau perkantoran dari suatu sekolah itu tidak bisa lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Berikutnya itu adalah memfasilitasi atau dimanfaatkan oleh guru itu di dalam menyiapkan perangkat pembelajarannya. Yang lain yaitu dipakai di dalam koordinasi kepala sekolah di dalam rapat-rapat yang bersama guru-guru atau staf yang ada di sekolah itu. Juga sangat dianjurkan yaitu pemanfaatannya itu adalah dalam proses pembelajaran, di mana guru itu harus menguasai teknologi untuk memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Bisa juga dipakai oleh siswa dalam praktikum atau mengerjakan tugas-tugas itu yang diberikan oleh guru. Sekarang kita bahas tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun tujuan humas secara umum itu meliputi yang pertama menciptakan citra yang positif, yang kedua memelihara citra yang positif, yang ketiga meningkatkan citra yang positif, dan yang keempat memperbaiki jika citra organisasi atau lembaga itu menurun. Sedang apa peranan manajemen humas? Yang pertama yaitu menyampaikan pesan dari sekolah ke publik agar mendapatkan pengertian yang benar. Yang kedua, mengkaji reaksi tanggapan publik atas kebijakan atau keputusan sekolah. Yang ketiga, menyampaikan data pada personil ataupun stakeholder yang membutuhkan. Oleh karena itu, ruang lingkup manajemen humas itu meliputi yang pertama itu adalah analisis kebutuhan. Setelah diketahui kebutuhannya, maka dilakukan penyusunan program. Setelah program dibuat, maka dilakukan pembagian tugas pelaksananya. Kemudian setelah kegiatan itu dilaksanakan dan diakhiri dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya, humas memiliki banyak sekali jalur komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Yang pertama tentunya adalah lewat anak atau siswa atau murid. Yang kedua itu bisa lewat surat-surat ataupun juga buletin sekolah. Yang ketiga itu adalah lewat media massa. Yang keempat, pertemuan-pertemuan informal. Yang kelima itu adalah lewat penerimaan raport. Yang keenam bisa kontak secara formal. Dan yang ketujuh bisa memanfaatkan sumber-sumber lain yang tersedia di masyarakat sekitar. Pihak mana saja yang terkait dengan humas sekolah? Yang pertama itu adalah orang tua murid, kemudian guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan supervisor atau pejabat yang berada di atas dari sekolah tersebut.
Adapun ruang lingkup kegiatannya bisa dibedakan atas 2 kelompok utama. Yang pertama itu adalah yang eksternal, yaitu yang sasarannya orang di luar sekolah. Nah, ini meliputi misalnya koordinasi dengan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan. Yang kedua itu konsultasi dengan tokoh masyarakat maupun promosi sekolah atau open house. Yang kedua itu adalah yang internal, di mana sasarannya itu adalah warga sekolah, yaitu siswa, guru, maupun pegawai. Nah, ini itu bisa secara langsung lewat rapat guru atau juga upacara bendera. Yang kedua itu adalah yang secara tak langsung, yaitu melewati pengumuman lewat media, misalnya bisa secara audio atau visual, atau juga lewat majalah dinding. Sedang strategi manajemen humas itu meliputi yang pertama adalah membangun citra atau image building, yaitu kemampuan untuk membuktikan wujud nyata atas pendanaan yang diterima. Yang kedua itu adalah membangun kepercayaan masyarakat, yaitu menunjukkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketiga yaitu mensosialisasikan atau mempublikasikan keunggulan sekolah, terutama yang sesuai dengan selera atau tren yang berkembang di masyarakat. Berikutnya adalah menyapa masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sekolah, misalnya dalam rangka pentas seni, bakti sosial, perayaan Hari Besar Nasional atau keagamaan, wisuda, dies, olahraga, maupun yang lain-lainnya. Yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat atau menanggapi harapan di lingkungan sekitar.